لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، walhamdu lillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas kita, yakni menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik sunnah maupun wajib diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita doakan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, mungkin tahun ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan rangkaian ibadah hajinya senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan pulang dari kota Mekah Al-Mukarramah, pulang ke tanah air Indonesia membawa predikat haji mabrur dan mabrurah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat wabil khusus dari pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin, lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin kita bertambah usia kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan usia kita ini senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Al-Munafikun ada sebagian orang yang sedang mengalami sakaratul maut, dia berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa kembali, ingin hidup kembali di dunia hanya satu detik saja. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kami minta hidup satu detik saja. Mereka berandai-andai. Yang namanya sakaratul maut, diajak ngobrol sudah tidak nyambung, dikasih makan dan minum sudah menolak. Karena mereka orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut butuh bimbingan, kalimat-kalimat thayyibah. Disitulah orang-orang sakaratul maut berandai-andai kepada Allah, ingin hidup kembali di dunia, ingin ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas solihin, ingin bersedekah. Timbul pertanyaan,
kenapa orang sakaratul maut berandai-andai ingin hidup di dunia kembali, ingin bersedekah, bukan ingin sholat, bukan ingin puasa, bukan ingin pergi haji, tetapi orang sedang sakaratul maut ingin bersedekah. Jawabannya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan bahwa orang yang gemar bersedekah ketika mengalami proses sakaratul maut, bahkan ada orang yang mengalami sakaratul maut itu sampai 3 hari 3 malam dia berbaring di kasur, tidak bisa minum, tidak bisa makan. Mereka orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut ingin ditalkin dengan kalimat-kalimat thayyibah. Disitulah ketika hidup di dunianya gemar bersedekah, maka insya Allah dengan izin Allah sakaratul mautnya Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yang sedang mengalami sakaratul maut berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin hidup di dunia hanya 1 detik, ingin bersedekah, bukan ingin sholat, bukan ingin berpuasa, bukan ingin berhaji, tetapi ingin bersedekah. Jawaban yang kedua adalah karena ketika kita sudah masuk di alam kubur nanti, apa yang kita sombongkan? Semahal-mahalnya pakaian kita pakai, mungkin ada di kalangan kita memakai pakaian dengan harga ratusan ribu rupiah, bahkan ada harga jutaan rupiah. Ketika sudah masuk di alam kubur, pakaian itulah akan ditinggal dan dia akan memakai dengan pakaian kain kafan. Siapapun orangnya, baik orang kaya maupun orang miskin, tetap dia ketika masuk alam kubur memakai pakaian yang namanya kain kafan. Apalagi yang kita sombongkan di dunia, kendaraan yang kita miliki. Mungkin di antara kita memiliki kendaraan roda 4 dengan harga miliaran, bahkan ratusan juta rupiah. Disitulah ketika kita masuk di alam kubur, yang mengiring kita bukan mobil yang kita miliki saja, akan tetapi yang kita tempatkan adalah pakai kendaraan yang namanya keranda. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan. Kemudian ketika kita mendapati rumah tempat tinggal kita, mungkin rumah yang kita tempat tinggal kita dengan harga miliaran rupiah, akan tetapi ketika sudah masuk di alam kubur, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hanya 2 kali 3 meter saja. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan di dunia. Oleh karenanya ketika kita sudah masuk di alam kubur nanti, 2 kali 3 meter luasnya, dan disitulah gelap gulita, tidak ada cahaya satupun. Dan orang-orang yang gemar bersedekah menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika di alam kubur nanti gelap gulita, tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang. Karena apa? Karena orang tersebut senantiasa di masa di dunianya dia gemar bersedekah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yang sedang mengalami sakaratul maut berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin hidup 1 detik saja untuk bersedekah. Jawaban yang ketiga adalah orang yang gemar bersedekah itu tanda atau ciri mereka amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kita introspeksi diri sejauh mana pula kita gemar bersedekah. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauzi, kalau kita ingin mengetahui sejauh mana tanda atau ciri amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita memperlihatkan diri sejauh mana gemar kita untuk bersedekah sesama manusia. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan, orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut berandai-andai ingin hidup di dunia 1 detik saja, mereka ingin bersedekah, bukan ingin sholat, bukan ingin pergi haji, tapi ingin bersedekah. Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal dunia, Allah sudah siapkan nanti di akhirat kelak nanti ada yang namanya di surga, namanya pintu babus sakhaya. Pintu babus sakhaya inilah yang akan dilewati orang-orang yang senantiasa gemar bersedekah.
Beruntunglah orang-orang yang senantiasa hidupnya tiap waktunya ingat tetangga yang mungkin sampai detik ini, apalagi ini kita faktanya Masjid As-Salam yang kita cinta ini sedang membutuhkan dana pembangunan. Yuk kita sama-sama semangat, sama-sama peduli untuk membagikan, untuk bersedekah ke masjid yang kita cinta ini. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan baik kecil maupun besar, insya Allah berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Kemudian yang terakhir, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, orang-orang yang sedang bersakaratul maut, sedang mengalami sakaratul maut, dia berandai-andai ingin hidup 1 detik saja di dunia untuk bersedekah. Kenapa? Jawabannya ternyata orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu ingin bersedekah. Jawabannya yang terakhir adalah karena di yaumil hisab nanti pertanyaan yang paling berat ketika ditanya adalah tentang harta. Dari mana kau didapat? Untuk apa yang kau didapat? Beruntunglah kita yang senang, yang gemar bersedekah. Maka ketika di yaumil hisab nanti pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Lantaran kita gemar bersedekah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dermawan, orang senantiasa yang senang bersedekah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di yaumul akhirat nanti bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqaman liman jahada bihi wa kafah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikatil musabbahati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن عن
بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.